Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15, kelas 10B akan mempresentasikan tentang mengkaji framework sistem manajemen keamanan informasi. Baik, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Muhammad Husnul Fatin, Ginta Kusmatmaja, dan saya sendiri yaitu Rio Pratama. Kita masuk ke pendahuluan. Dalam dunia yang terus berkembang di bidang teknologi informasi, keamanan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Seiring dengan kompleksitas ancaman keamanan pemahaman mendalam terhadap framework menjadi landasan strategis untuk melindungi informasi, harga, serta menjaga keberlanjutan operasional suatu entitas. Framework sistem keamanan informasi. Framework sistem manajemen keamanan informasi adalah kerangka kerja atau metodologi yang digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengelola keamanan dan informasi. Sistem kita masih di framework sistem keamanan dan informasi. Framework membantu organisasi untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas dan ketersediaan data mereka, serta mengurangi risiko yang terkait dengan potensi ancaman keamanan. Berikut adalah framework sistem yang manajemen keamanan informasi yang dikaji. Yang pertama ada ISO atau IEC 27001. Yang kedua adalah COBIT 5 atau Control Object for Information and Related Technologies. Yang ketiga adalah NIST, yang ketiga adalah NIST Cyber Security Framework atau CVS, CSP, CSP kan? TSF. Kita masuk ke framework ISO atau ISC 27001. Yang pertama adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi, diusulkan atau dipublikasikan pada tahun 2005 oleh ISO atau International Standard Organization dan ISC International Electronic Commission, memberikan panduan langkah-langkah untuk mengembangkan, mengimplementasikan, pemeliharaan, dan terus-menerus memperbaiki sistem manajemen keamanan informasi. Kita masuk ke COBIT. COBIT adalah suatu standar yang diusulkan oleh IT Governance Institusi dari ISECA pada tahun 1995. Framework COBIT berfokus pada pengelolaan teknologi informasi. Selain mengelola risiko dan keamanan, COBIT juga mencakup aspek pengendalian, perencanaan, pengukuran, dan pemantauan dalam konteks teknologi informasi. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Gusti. Baik, saya akan lanjutkan framework ini Cyber Security Framework. Framework ini diusulkan oleh lembaga Amerika Serikat yang bernama NIST atau dari singkatnya National Institute of Standards and Technology. Peran utama NIST itu Cyber Security Framework ini menyusun standar, pedoman, serta metode dalam berbagai domain termasuk seperti keamanan teknologi informasi, keamanan cyber, keamanan data, dan bidang terkait lainnya. Lanjut, saya itu untuk metode penelitian yang kami lakukan yaitu pertama kita melakukan studi literatur. Kita akan mengumpulkan informasi dari hasil studi literatur dan setelah mengumpulkan informasi kita melakukan analisis, serta yang terakhir itu adalah mengambil dari kesimpulan hasil analisis tersebut. Selanjutnya melihat hasil analisis framework ISO atau IEC 27001. Standar ini merekomendasikan 4 tahapan sebagai tahapan penanganan risiko. Plan itu melibatkan penetapan tujuan, identifikasi risiko, dan pengembangan rencana keamanan informasi untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada cek, yaitu melibatkan evaluasi serta pemantauan terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur yang telah dijalankan. Terakhir adalah act, yaitu mendorong tindakan korektif dan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan sistem keamanan informasi berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Melihat analisis framework COBIT, pada framework COBIT itu didasarkan dari 5 prinsip inti yang menjadi landasannya untuk mencapai efektivitas. Pertama itu adalah prinsip meeting stakeholder needs, yaitu menekankan pentingnya memastikan kebutuhan stakeholder atau pemangku, memastikannya tersebut untuk terpenuhi melalui strategi teknologi informasi yang tepat. Kedua ada prinsip covering the enterprise end to end. Ini menjelaskan pentingnya melibatkan semua bagian organisasi dalam pengolahan teknologi informasi untuk memastikan keterhubungan yang holistik. Ketiga ada prinsip applying a single integrated framework, yaitu menekankan kegunaan satu kerangka kerja integrasi untuk mengendalikan seluruh aspek TI dengan konsistensi. Itu selanjutnya ada prinsip enabling holistic approach. Ini merekomendasikan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan teknologi informasi yang memperhatikan dampaknya secara menyeluruh. Yang terakhir itu adalah prinsip separating governance from management, yaitu menekankan pentingnya memisahkan peran pengawasan dari pelaksanaan manajemen dalam suatu organisasi dan menciptakan tata kelola TI atau teknologi informasi yang efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Genta. Baik, di sini ada analisis framework NIST CSF atau Cyber Security Framework. Panduan NIST Cyber Security Framework yang terdiri dari 5 tahapan kunci, yaitu tahap pertama itu ada identifikasi, mengarah pada proses pengenalan dan pemahaman terhadap aset, risiko,
serta proses bisnis yang relevan dalam suatu organisasi. Yang kedua, protect, memberi perlindungan terhadap aset dan data yang memiliki nilai signifikan bagi organisasi. Yang ketiga, detect, menitik beratkan pada kemampuan untuk mendeteksi serangan atau insiden keamanan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga itu ada respon. Yang keempat itu ada respon, melibatkan respons yang cepat dan terkoordinasi terhadap serangan atau insiden keamanan yang terdeteksi. Yang kelima itu ada proses pemulihan setelah serangan atau insiden keamanan, serta pemulihan layanan yang terdampak untuk mengembalikan sistem dalam kondisi normal secepat mungkin. Baik, kesimpulannya itu setiap framework memiliki pendekatan yang unik dalam mengelola keamanan informasi, menawarkan metodologi, prinsip, dan tahapan yang berbeda. Yang pertama itu ada ISO atau IEC 27001 berfokus pada manajemen keamanan informasi. Standar ini menetapkan proses untuk mendesain, mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua itu dicobi lebih berorientasi pada pengelolaan teknologi informasi secara menyeluruh dan menekankan pada penggunaan prinsip-prinsip untuk mencapai efektivitas. Yang ketiga itu ada NIST Cyber Security Framework berfokus pada aspek ancaman, keamanan, dan penanganan. Organisasi dapat memilih untuk mengadopsi satu framework atau menggabungkan beberapa kerangka kerja sesuai dengan kebutuhannya yang spesifik mereka untuk mengelola keamanan informasinya secara efektif. Pentingnya untuk mempertimbangkan kebutuhan yang unik dari suatu organisasi, kompleksitas lingkungan IT, serta tujuan dengan sasaran keamanan informasi yang ingin dicapai. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.